Mas, soal istri saya. Tanya Lukman lagi setelah kami selesai makan. Kembali lagi. Mbok nggak usah nanyakan soal istrimu, kataku sambil menyalakan rokok. Wah, aku benar-benar belum tenang, Mas, jika belum tahu hal yang sebenarnya. Kata Lukman. Ya, perlu kamu tahu. Aku melihat aib orang lain itu akan sangat membuat mata hatiku buta. Jadi, ada batas-batas mana yang tak boleh aku lihat dan mana yang boleh aku lihat. Apa yang kumiliki ini anugerah, maunah dari Allah. Jadi, tidak bisa diriku asal, diriku seenaknya memakai. Misal, melihat aib orang lain, atau melihat misal perempuan mandi. Bisa jadi apa yang kumiliki ini akan tercabut. Tapi Mas, aku minta sekali ini saja. Mas membantuku. Ketahuilah, jika kamu tahu, kukatakan sejujurnya, itu tak akan menjadikanmu malah semakin baik, tapi malah akan merusakmu. Maka, tak tahu akan lebih baik. Jelasku. Wah, tolonglah Mas. Kata Lukman menangis. Ya, baik-baik. Semoga Allah mengampuni dosaku dan suatu saat mengembalikan mata hatiku yang buta. Dan semoga kiaiku memaafkan kesalahan yang akan kuperbuat. Ya, kukatakan, istrimu selingkuh. Kataku dengan berat hati. Wah, apa benar Mas? Tanya Lukman menatapku mencari kepastian. Ya, biar sekalian detail. Kamu nanti bisa telepon istrimu dan mencari kejelasan dengan apa yang kukatakan nanti. Dengarkan baik-baik. Dia kenal dengan lelaki selingkuhannya di sebuah taman. Lelaki itu bernama Rohman. Perawakannya sedang, kulit kuning. Dia juga sudah punya istri. Awalnya istrimu curhat, lalu bertemu kembali ketika menonton bola voli. Lalu bertemu kembali di hotel. Jadi, uang yang kau kirimkan dipakai berdua membayar hotel. Malah, waktu ke hotel ditemani anak kecilmu. Nah, sudah-sudah, aku tak bisa bicara banyak.
ini sudah menyiksaku. Kataku panjang lebar. Dan Luqman pun menangis. Sebaiknya kau bicara dengan istrimu, menanyakan kejelasan. Sebagai lelaki sejati harus tegar, hadapi kenyataan sepahit apapun itu. Jangan cengeng, itu kenyataan. Ya, sudah kukatakan. Tak tahu, mungkin akan lebih baik. Aku tinggal Luqman tidur. Sementara dia menelpon istrinya. Dan walau awalnya istrinya membantah, tapi akhirnya mengakui semua. Setelah apa yang kukatakan pada Luqman diungkap, sampai istrinya heran karena suaminya yang di Saudi bisa tahu sedetail itu. Tapi setelah pengungkapanku itu, mata batinku seperti tertutup. Aku tak bisa melihat lagi kegaiban di sekitarku. Tak bisa lagi menerjemahkan apa yang tersirat di balik kejadian. Memang perjalananku harus mengulang. Aku meneteskan air mata. Aku mau pulang ke Indonesia, Mas. Kata Luqman. Cuti? Tanyaku. Tidak, Mas. Aku berhenti kerja di pabrik. Loh, kok gitu? Iya, Mas. Apa perlunya kalau aku kerja jauh-jauh di Saudi kalau rumah tanggaku hancur? Kamu sudah mengajukan berhenti? Tanyaku pada Luqman. Sudah, Mas. Jawabnya singkat. Ingat, segala sesuatunya, apapun kejadian di dunia ini, sudah digariskan oleh Allah. Jangan menyalahkan keadaan dan apapun yang terjadi. Sadari diri kenyataannya mengalami itu. Lalu kembalikanlah kepada Allah. Hati itu kadang harus terluka. Seperti tanah itu kadang dicangkul, dibajak, agar tanah menjadi subur. Dan mau kembali ingat kepada Allah. Jika kita tidak melakukan kehalusan diri, membajak hati kita sendiri, maka ya Allah akan memperingatkan kita dengan kasar dan lewat cobaan-cobaan yang maksudnya agar kita ingat. Hati menjadi subur dan kembali ke jalan yang tak mengutamakan ego. Manusia itu dalam kenyataannya dibuat menjadi makhluk yang lemah. Tapi bisa jadi karena suatu ilmu
atau kekuasaan, maka kemudian merasa diri kuat dan egois. Maka Allah kemudian memperingatkan kembali keberadaan manusia kembali sebagai diri yang lemah. Allah ledakkan gunung. Allah goyangkan bumi dengan gempa. Allah tumpahkan laut dengan tsunami. Allah perintahkan angin untuk memporak-porandakan bumi agar hati manusia menyadari kelemahan dan kembali menggantungkan diri pada Zat yang paling perkasa dan maha menolong, yaitu Allah. Ya, sebaiknya sebelum pulang umroh dulu ke Mekah dan sedikit tenangkan hati. Ingat, hanya orang yang hatinya tenang yang akan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jelasku panjang lebar. Iya mas, rencana juga mau umroh dulu. Jawab Lukman.